Perang terbuka di Pilkada Jawa Timur dimulai, Partai Kebangkitan Bangsa pun terang-terangan menyiapkan jagoannya untuk bisa melawan Hovifa Indar Parawansa yang telah didukung oleh 4 partai politik. Siapa jagoan dari PKB dan seberapa besar peluang Hovifa bisa kembali memimpin Jawa Timur? Lalu siapa saja lawan Hovifa di Pilkada Jawa Timur? Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Ada Pak Suko Widodo. Halo Pak Suko. Selamat sore, terima kasih atas waktunya di Rumah Pemilu. Anda bisa baca soal peluang Hovifa untuk kembali maju memimpin Jawa Timur. Seberapa besar peluang Hovifa sebenarnya, Pak Suko? Ya, jika merujuk rekomendasi yang dijanjikan atau disebutkan ketika Pilpres itu kan hubungan dari Gerindra, dari Golkar, dari Demokrat dan PAN itu total sudah kalau dihitung dengan kekuatan di suara dan dewan itu sekitar 44,1% ya. Artinya yang masuk dalam di dalam paslon 2 ya, dalam kubunya itu ketika itu kan Bu Khofifah berada di tempat itu aja udah 44,1%, artinya cukup besar juga kekuatan itu gitu. Nah, yang lebih perlu dicatat bahwa sejauh ini memang yang di dalam berbagai survei memang Ibu Khofifah menempati urutan teratas ya dibanding yang lain ya. Belum tampak misalnya angka-angka yang lain bisa mengejar posisi Khofifah presentasinya. Sejauh ini masih sangat potensial ya. Kalau untuk dukungan Hovifah pada saat Pilpres kemarin untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024, sebenarnya Anda bisa baca nggak ini mampu mengangkat elektabilitas dan juga popularitas seorang Hovifah Indar Parawansa di Jawa Timur, Pak Suko? Ibu Khofifah ini kan memang running gubernurnya juga ketika beliau jadi artinya tingkat popularitasnya cukup besar sekali dukungannya. Meskipun sesungguhnya Bu Khofifah juga tidak bergabung dalam sebuah partai. Nah, saya melihat bahwa kekuatan utamanya memang pada beliau sebagai ketua Muslimat Indonesia itu memang pendukungnya besar dan tingkat loyalitasnya tinggi ya. Di berbagai survei itu melihat itu. Karena itu memang dukungan partai kadang-kadang berbeda dengan dukungan pada ketokohan ya. Karena karakter di Jawa Timur itu seperti kalau sekarang fanbase itu ya. Jadi berdasarkan pada orang ya. Relasi antara kandidat dengan masyarakat. Disitulah kekuatan yang saya kira cukup besar, terutama yang didukung dari Muslimat dan kalangan NU Nahdliyin. Oke. PKB, Ketua Umum PKB Caimin ini juga sudah menyebut kalau akan mengusung calonnya sendiri di Pilkada Jawa Timur. Ini kita bahas soal rival ya, rivalitas nanti siapa yang kemudian tokoh yang paling bisa jadi rivalnya Hovifa Indar Parawansa di Jawa Timur. Tapi Anda bisa lihat nggak Pak Suko, apakah suara kaum Nahdliyin ini bakal terpecah di Pilkada Jawa Timur kali ini? Saya kira terpecah ya, pengalaman misalnya di Pilpres kemarin juga demikian ya. Jadi memang apalagi NU memang memberikan ruang yang bebas demokrasi pada Nahdliyin untuk pilihan-pilihan politik itu. Nah, ada sejumlah nama saya kira kalau PKB maju kandidat itu beberapa yang tokoh memang sempat menjadi diskusi meskipun belum ada pernyataan ya. Kalau boleh menyebut misalnya orang-orang PKB, misalnya nama Bu Ida Fauzi, Pak Halim, ini kan jago-jago PKB yang di masa Pak Jokowi kemarin kan menjadi menteri ya. Bu Ida Fauzi Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menteri Desa Tertinggal. Itu saya kira orang-orang yang juga punya cukup nama di Jawa Timur. Oke, nama-nama itu ya. Oke, kalau hingga kini PKB masih merahasiakan, sepertinya termasuk juga nama-nama yang tadi sempat Pak Suko katakan. Tapi kan kata Caimin kan masih rahasia nih jagoannya di Pilgub Jatim. Apakah sebenarnya sosok rahasia itu adalah Muhaimin sendiri, Ketua Umum PKB yang kemudian akan maju sendiri melawan Hovifa menurut Anda? Kalau bisa tidak. Iyanya memang kalau maju misalnya Caimin sendiri pasti dukungan PKB yang cukup besar itu akan punya loyal besar. Tapi pertanyaan simpelnya kan secara psikologis apakah Caimin yang sudah bertarung Pilpres turun menjadi
pertarungan di Pilgub ini kan juga satu. Kemudian dengan partai apa? Karena kan terakhir kita lihat bagaimana PDIP juga berusaha untuk mendekati Khofifah. Itu artinya kalau misalnya dukungan paslon 2 yang ada di Jawa Timur dengan perolehan yang 41% ya dukungan partai itu, dan kemudian ditambah PDI itu sudah bisa sampai pada posisi 61 lebih lah, artinya dukungannya cukup dominan. Nah, yang perlu dicatat bahwa ketika Pilpres kemarin meskipun waktunya 441%, tapi perolehan Pilpresnya dukungannya sampai 67%, artinya posisi Khofifah itu cukup kuat memberikan pengaruh pada masyarakat Jawa Timur. Tetapi tentu pergolakan demi pergolakan cukup kuat, dan tentu Pilpres berbeda dengan Pilgub juga, meskipun kita tahu bahwa sejauh ini sekali lagi belum ada nama yang relatif bisa. Oke. Pak Suko, kalau misalnya memang benar nantinya, atau kalau misalnya seandainya nih ya, Caimin nanti maju memang benar di Pilgub Jatim, apakah Caimin atau Mohaimin Iskandar ini mampu menyaingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur secara elektabilitas, popularitas begitu? Kalau popularitas mungkin iya, tetapi ke elektabilitas akan beda, karena kan kita tahu bahwa di dalam Timur yang kebanyakan kaum Nahdliyin ini juga sudah terbagi di dalam berbagai partai, kemudian posisi kiai dan sebagainya. Kalau untuk itu misalnya bertarung betulan, memang akan terjadi rebutan dalam kiai. Nah, tinggal nanti wilayahnya, karena tipologi wilayah Jawa Timur itu kan di samping kelompok kelompok misalnya kan ada Madura, kelompok Arek, kelompok Padalungan, kelompok Mataraman misalnya. Maka yang banyak diperebutkan mungkin di daerah Mataraman yang jumlahnya di Jawa Timur bagian barat, yang tipologinya agak ke Jawa Tengah. Ini kan akan menjadi arena pertempuran yang luar biasa kalau memang itu terjadi betul. Oke. Pak Suko, apakah koalisi nanti antara PKB dan juga P3 di Pilkada Jawa Timur menurut Anda bisa menggembosi basis suara Khofifah di kalangan Nahdliyin? Kalau melihat relasi, sebetulnya P3 lebih akrab dengan Bu Khofifah di Jawa Timur itu. Jadi secara kultural, secara organisasi, secara kinerja, sepanjang yang sangat saya ketahui, P3 lebih condong ke Khofifah kalau hubungan kerja dan politik selama ini. Rasanya memang kalau PKB harus maju, tentu potensinya kalau dia bergandingan justru dengan PDIP, itu masih sangat mungkin. Oke. PD Perjuangan kan sudah memberikan sinyal nanti untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur. Apakah kemudian menurut Anda siapa sosok yang tepat untuk mendampingi Khofifah Indar Parawansa? Apakah Tri Risma hari ini cocok? Ya, awalnya kita mendengar Bu Risma akan maju, tetapi tampaknya info terakhir tidak. Tapi karena itu kalau melihat jumlah angka, memang sangat mungkin kalau bergabung, tentu PDI kan urutan nomor 2 setelah PKB, di atas Golkar dan Gerindra yang mendukung Bu Khofifah. Bisa jadi dalam komunikasi politik memang menjagokan. Dan siapa yang dijagokan? Ada sejumlah nama-nama, misalnya ada nama-nama wali kota Eri, kemudian ada Bupati Sumeneb Pak Fauzi, kemudian ada Pak Ipin. Jadi ada sejumlah nama-nama yang saya kira juga punya potensi di basisnya kalau ingin nambah suara untuk kekuatan koalisi baru itu. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana keseruan dari Pilkada Jawa Timur setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar menyerukan perang terbuka siap untuk melawan Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga, Pak Suko Widodo sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Pak Suko.